Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji ayat yang ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Fada'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan al-asma'ul husna. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam al-asma'ul husna. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Hadza bayanun 'azim. Hadza bayanun li'adimi jalalihi wa sa'ati awsafihi. Ayat ini menjelaskan betapa agung kemuliaan Allah, betapa luas sifat-sifat Allah. Bi anna lahul asmaul husna. Ai lahu kullus min hasanin. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Artinya semua nama yang baik menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabituhu annahu kullus min dalin ala sifati kamalin 'azimatin. Ketentuannya, setiap nama pasti menunjukkan sifatnya yang maha sempurna lagi maha agung. Wa bidzalika kanat husna. Maka dengan cara semacam itu nama Allah benar-benar baik. Fa innaha law dalat ala ghairi sifatin
bal kanat alaman mahdha lam takun husna. Seandainya nama Allah tidak menunjukkan sifatnya yang sempurna, hanya mengandung nama saja, maka belum dikatakan husna. Wa kadzalika law dallat ala sifatin laysat bi sifati kamalin bal imma sifati naqsin au sifati munqasimatin ila al-madhi wal qadah lam takun husna. Demikian pula jika namanya mengandung sifat tapi sifatnya tidak sempurna, mungkin sifatnya kurang, mungkin sifatnya masih ada dua kemungkinan terpuji, kemungkinan tercela, maka nama semacam itu masih belum husna. Fa kullu ismin min asma'ihi dalun ala jami'is sifatil lati ustuqqa minha. Maka setiap nama Allah pasti menunjukkan seluruh sifat yang diambil pecahan katanya dari nama itu. Mustaghrikun li jami'i maknaha, dan mengandung seluruh maknanya. Wa dzalika nahu al-alim ad-dalu ala anna lahu 'alaman muhitan 'aman li jami'il asya' fala yakhruju an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Contoh dari kaidah itu, nama Allah Al-Alim menunjukkan bahwa Allah memiliki nama. Ad-dal ala anna lahu ilman muhitan aman, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu yang meliputi seluruh sesuatu. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah seberat darah pun di bumi maupun di langit. Wa karrahim ad-dal ala anna lahu rahmatan 'azimatan wasi'atan li kulli syai'. Demikian pula nama Allah Ar-Rahim menunjukkan Allah memiliki sifat sayang yang sangat besar dan sangat luas untuk segala sesuatu. Wa kal qadir ad-dal ala anna lahu qudratan 'amatan la yujizuha syai' wa nahwu dzalik. Contoh yang lain, Allah punya nama Al-Qadir menunjukkan Allah memiliki sifat kuasa dengan kekuasaan yang umum. Tidak ada satupun yang melemahkan kekuasaan Allah, dan masih banyak contoh yang seperti itu. Wa min tamami kauniha husna annahu la yud'a illa biha. Di antara kesempurnaan nama Allah itu menjadi husna karena bisa digunakan untuk berdoa. Walidzalika qala fad'uhu biha wa hadha syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alah. Fad'u biha mencakup doa dalam makna ibadah dan doa dalam makna meminta. Fayud'a fi kulli matlubin bima yunasibu dzarikal matlub. Maka Allah diminta di segala permintaan yang sesuai dengan permintaan itu. Fayaqulu da'i masalan, orang yang berdoa mengucapkan doa, contohnya Allahumma ghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut al-asmaul husnanya. Wa tub alayya ya tawwab, terimalah taubatku ya Allah, Zat yang Maha menerima taubat hambanya. Warzuqni ya Razzaq, berilah aku rezeki ya Allah yang Maha memberi rezeki. Wal tuhbi ya Latif, bersikap lembutlah kepadaku ya Allah
wahai zat yang maha lembut, wa nahwi dzalik, dan contoh yang selain itu. Wa qalu wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun ay uqubatan wa adaban ala ilhadihim fi asma'ihi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tinggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan hukuman dan adab atas penyimpangan mereka terhadap Al-Asmaul Husna. Wa haqiqatul ilhad al-mail biha amma ju'ilat lahu. Yang dimaksud dengan al-ilhad itu ialah berpaling dari hakikat yang mana Al-Asmaul Husna dijadikan. Imma bi ayusamma biha ma la yastahiquha. Bisa jadi memberi nama Al-Asmaul Husna itu kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Kata semitan musyrikin biha li ahliatihim, seperti orang musyrik menamakan sesembahan mereka dengan sebagian pecahan kata Al-Asmaul Husna. Wa imma bi nafi ma'aniha wa tahrifiha, juga bisa dengan menolak maknanya dan menyimpangkannya. Wa ij'ala laha ma'na ma aradahu wa wala rasuluh, kemudian menetapkan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak pula dikehendaki oleh Rasulnya. Wa inna ayusbiha biha ghairaha, bisa juga dengan menyerupakan nama Allah dengan selainnya. Fal wajib ayu hadar al-ilhad fiha, maka wajib kita mewaspadai penyimpangan terhadap Al-Asmaul Husna. Yuhaddarul mulhadun fiha, orang yang menyimpang dalam bab Al-Asmaul Husna juga harus ditahdir. Wa qad thabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tetap di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya akan masuk ke dalam jannah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca Suratul A'raf ayat yang ke-180 ini, ikhwan fillah azakumullah, ditambah dengan penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Barakallahu fikum. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Al-Asmaul Husna. Yang kedua, disyariatkan
untuk berdoa dengan menggunakan al-asmaul husna. Ya, seperti kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma firli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kita menggunakan nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ini disyariatkan. Ini lebih afdol daripada kalian membaca Allahumma firli warhamni. Nah, itu lebih afdol ditambah innaka antal ghafurur rahim dengan menambah al-asmaul husna. Nah, contoh yang lain, Allahumma rzuqni innaka antar razzaq. Ya Allah, berilah aku rezeki. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha memberi rezeki. Nah, ini lebih afdal daripada kalian hanya mengucapkan Allahumma rzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki. Lebih afdal dengan menggunakan apa ini? Al-asmaul husna. Itu lebih afdal dan lebih mustajab doanya. Dan itu termasuk di antara adab dalam berdoa. Allah disebut nama-namanya yang baik, dipuji-puji. Kita kan namanya hamba yang merendah, ya, membelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendah, membelas di hadapan Allah, memuji-muji Allah selangit, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba seperti itu. Ya, daripada hamba tadi tidak merendah, ya, bahkan gengsi, gaya begitu. Ya Allah, terserah mau ngasih aku rezeki, boleh enggak ya enggak apa-apa. Oh, musta'an. Ini orang semacam ini tidak punya adab dalam berdoa, ya. Seolah-olah tidak butuh dengan apa ini? Rezeki Allah. Dia itu bernafas saat itu sudah rezeki dari Allah, ya. Sampai bilang, terserah nggak kasih rezeki aku. Kalau Allah yang tidak memberi rezeki kamu, siapa yang engkau nantikan rezekinya? Dengan apa kamu hidup? Dari siapa rezeki yang kamu nikmati selama ini? Di buminya siapa kamu akan tinggal kalau tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian yang ketiga, di antara kaidah umum tentang al-asmaul husna sebagai berikut. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Isbatu ma
asbatahu wahu li nafsihi fi kitabihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Nah, jadi penetapan al-asma'ul husna itu bersifat apa ini? Tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Penetapannya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada, ya sudah, nggak usah kita berijtihad untuk menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nama Allah Subhanahu Wa Taala bersifat tauqifiyah. Walaupun kita niatnya baik memberi nama Allah, itu nggak boleh kita yang ngasih, ya. Harus ada nas yang sahih dari Al-Quran was Sunnah tentang nama tersebut adalah betul-betul nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qaidatu Tsaniyah. Al-Asma'ul Husna kulluha husna wa ulya. Al-Asma'ul Husna itu seluruhnya baik dan tinggi maknanya. Jadi nggak ada nama Allah yang jelek, nggak ada. Atau agak jelek yang nggak ada. Atau agak bagus, nggak ada. Semuanya baik dan tinggi maknanya. Itulah kenapa disebut Al-Asma'ul Husna. Jadi kalau ada yang menetapkan nama Allah dengan nama-nama yang jelek, itu sudah jelas-jelas apa ini? Batilnya. Kemudian al-qaidatu tsalisah. Kaidah yang ketiga. Kullu ismin dalun ala sifati kamalin azimatin. Atau bahasa yang lainnya, kullu ismin subita lillahi azza wa jal fahuwa mutadamminun li sifatin wala aksa. Setiap nama yang ditetapkan untuk Allah azza wa jal maka pasti mengandung sifat dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya itu berarti tidak semua sifat mengandung nama Allah, tapi setiap nama Allah mengandung sifat. Atau dengan bahasa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tadi, kullu ismin dalun ala sifati kamalin 'azimah. Setiap nama pasti menunjukkan sifat Allah yang sempurna lagi maha agung. Contoh,
Allah punya nama Al-Alim, berarti mengandung sifat Al-Ilm. Allah punya nama Ar-Rahim, berarti menunjukkan sifat Allah Ar-Rahmah. Allah punya sifat Al-Qadir, berarti menunjukkan Allah punya sifat, Allah punya nama apa ini? Al-Qadir, menunjukkan sifat apa? Al-Qudrah. Nah, barakallahu. Begitu seterusnya. Tapi tidak sebaliknya. Gak semua sifat Allah itu mengandung namanya Allah. Seperti Allah punya sifat An-Nuzul. Ya, bukan berarti Allah punya nama An-Nazil. Tidak. Jadi ada sebagian sifat yang memang mengandung nama Allah, tapi ada sebagian sifat yang lain yang tidak mengandung nama Allah. Baik. Al-Qaidatu Rabi'ah. Kaidah yang keempat. Al-asma'ul husna ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Al-asma'ul husna ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Jadi al-asma'ul husna itu tidak terbatas dengan hitungan jumlah tertentu. Maksudnya nama Allah itu banyak, tidak terbatas pada hitungan tertentu. Tidak cuma 99, tetapi banyak, dan hanya Allah saja yang tahu jumlahnya, karena Allah lah pemiliknya. Nah, ada yang diajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ada yang Allah simpan di ilmul ghaib yang ada di sisinya, sehingga nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi 99 itu bukan jumlah nama-nama Allah, ya, masih banyak nama yang lain. Bukan cuma 99 saja. Taib. Ini kaidah dalam mengimani al-asmaul husna secara umum, ya. Sebetulnya masih banyak yang lain, tapi itu sudah cukup mewakili. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya, maka akan masuk ke dalam surga. Hadis ini bukan berarti pembatasan nama Allah itu 99 saja. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa ada 99 nama yang Allah ajarkan kepada hambanya. Jika dihafal dan diamalkan, maka akan menyebabkan pelakunya dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Man ahsaha di sini
Kalau kita pelajari dari aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama dalam menjelaskan makna hadis itu, yang paling gampang dipahami, nah tadi, menghafalkan dan mengamalkannya. Ya, nah, sehingga ada yang bertanya, apa maksudnya menghafal dan mengamalkan al-asmaul husna? Masa orang paham, menghafalkan ya dihafal namanya, ya. Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, dihafalkan semua, ya. Nah, terus bagaimana cara mengamalkannya? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Asy-Syaikh Hafidz Hakami rahimahullah taala juga menjelaskan dalam masalah ini. Kalian yang mempelajari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya, atau soal jawab masalah akidah yang disusun oleh Syekh Hafidz Hakami, itu dalam bab ini dia menjelaskan secara khusus bahwasanya mengamalkan al-asmaul husna itu ada beberapa cara. Yang pertama, jika nama-nama tadi bisa diteladani, maka kita berusaha meneladaninya. Nah, seperti Allah punya nama Ar-Rahim, penyayang, ya, maka kita pun berusaha untuk menjadi orang yang penyayang terhadap sesama. Namanya meneladani nama Allah yang bisa kita teladani. Yang kedua, tidak menggunakan nama Allah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkannya untuk kita. Jadi kita tidak memakainya. Seperti nama Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Nah, kita nggak boleh kemudian apa ini memakainya, ya. Itu termasuk bentuk mengamalkan al-asmaul husna. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, jika nama Allah itu mengandung janji-janji, maka cara mengamalkannya ialah kita mengharap bisa mendapatkan janji itu dengan mengamalkan sebab-sebabnya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Ghafur, At-Tawwab. Itu kan janji mengampuni, janji memberi taubat. Maka kita pun berharap bisa mendapatkan janji itu dengan mengamalkan sebab-sebabnya. Bagaimana sebab mendapat pengampunan dari Allah? Bagaimana sebab taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ketiga. Yang keempat, jika nama Allah itu mengandung ancaman, maka kita mengamalkannya dengan cara takut mendapatkan ancaman itu dengan berusaha meninggalkan sebab-sebab datangnya ancaman. Jadi kita memiliki sikap takut mendapatkan ancaman itu dengan meninggalkan apa ini? Sebab-sebab yang bisa mendatangkan ancaman tersebut.
Baik. Ini cara mengamalkan apa ini? Al-Asmaul Husna. Nah, barang siapa yang hafal kemudian mengamalkan Al-Asmaul Husna itu, ya, yang 99, jaminannya ialah Al-Jannah. Adapun rincian Al-Asmaul Husna ini sudah dijelaskan oleh para ulama secara rinci berdasarkan huruf hijaiyah. Ya, saya punya kitabnya, ya. Judulnya Sifatullah Azza wa Jalla Al-Waridah fil Kitab was Sunnah. Jadi nama Allah yang tergabung dalam 99 Al-Asmaul Husna disebutkan di situ. Mulai dari yang berawalan hamzah sampai yang diakhiri dengan al-wawu. Karena enggak ada yang dimulai dengan ya, ya. Urut. Cuma kalau saya bacakan 1 sampai 99 lumayan juga, ya. Panjang. Nah, kalian lihat saja di mushaf-mushaf yang ada, barakallahu. Nah, itu sebagian besar ada. Hanya saja ada sebagian mushaf tapi cetakan Indonesia, ya. Ada sebagian yang bukan termasuk nama Allah tapi dimasukkan. Ya. Karena sebagaimana kaidah tadi menetapkan nama Allah itu harus ada nasnya dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, di sini tidak hanya disebutkan nama-namanya saja, tapi disebutkan pula dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari As-Sunnah, dan bagaimana aqwalus salaf tentang makna nama Allah atau sifat Allah tersebut. Barakallahu fikum. Ini secara ringkas. Ada lagi yang lebih tebal. Ya. Khusus fikih tentang Al-Asmaul Husna. Ya. Jadi nama Allah yang ini, maknanya ini, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari nama Allah ini segini. Ya, barakallahu fikum. Bagi para pecinta Al-Asmaul Husna, maka lebih mengenal nama-nama Allah itu lebih menyenangkan baginya. Karena dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, semakin kenal dengan Allah akan semakin sayang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jangan sampai kalah dengan orang-orang sufiyun. Orang sufiyun itu kalau urusan Al-Asmaul Husna itu nomor 1, tapi mereka al-ghulu, melakukan tindakan yang berlebih-lebihan. Al-Asmaul Husna tidak hanya digunakan untuk berdoa, tapi digunakan sebagai jimat dan mantra. Ya, bahkan dipakai untuk nama salah satu jimat mereka dengan sebutan yang sangat terkenal, ya, Rampi Al-Asmaul Husna. Khasiat 6, tidak tembus peluru atau anti peluru. Jadi pakai Rampi Al-Asmaul Husna itu sudah sebagai ganti rompi anti peluru, ya. Enggak tembus peluru juga enggak bisa ditusuk. Nah, itu termasuk sikap ghulu dalam menggunakan Al-Asmaul Husna.
Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, haramnya melakukan ilhad dalam bab al-asmaul husna. Nah, ini sebagai jawaban pertanyaan, madhab apa saja yang menyimpang dalam al-asmaul husna. Nah, ini haramnya al-ilhad dalam bab al-asmaul husna. Ilhad itu ialah penyimpangan dalam al-asmaul husna. Di antara bentuk penyimpangan dalam bab al-asmaul husna, yang pertama, penyimpangan orang-orang musyrik yang menamai berhala-berhala mereka dengan merubah lafaz al-asmaul husna. Seperti berhala Lata. Naam, ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Berhala Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Berhala Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Nah, itu termasuk penyimpangan, tidak pada tempatnya. Yang kedua, penyimpangan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah dianggap kelompok Mu'attilah. Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini terbagi dua. Yang pertama, mereka meyakini nama Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi mereka meyakini Allah punya sifat Al-Alim, punya nama apa ini? Al-Alim, tetapi tidak punya sifat Al-Ilm. Allah punya nama Al-Basir, yang maha melihat, tetapi Allah tidak punya sifat Al-Basar, nggak punya penglihatan. Allah punya nama Al-Qadir, yang maha kuasa, tetapi Allah tidak punya sifat Al-Qudrah. Allah tidak punya kekuasaan. Ini kelompok Jahmiyah yang pertama. Kelompok Jahmiyah yang kedua adalah kelompok Jahmiyah yang sangat ekstrem, menolak secara total baik nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya. Ya, jadi Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Begitu. Ini Jahmiyah. Tidak masuk penyimpangan. Kemudian yang ketiga, penyimpangan kelompok Mujassimah. Ya, kelompok Mujassimah, yaitu kelompok yang menyerupakan nama Allah berikut sifat yang terkandung di dalamnya dengan nama makhluk berikut sifatnya. Seperti Allah punya nama As-Sami, zat yang maha mendengar, dan punya sifat As-Sam'u, punya pendengaran. Sama seperti kita katanya, yang bisa mendengar dan sama dengan pendengaran yang kita miliki. Awal musta'an, ya. Ini kelompok apa ini? Mujassimah, atau yang dikenal dengan istilah yang lain, musyabbihah. Mereka meyakini nama Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya, tapi mereka hulu, melampaui batas,
yakni menyamakannya dengan sifat dan nama makhluknya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apabila kita berdoa kepada Allah dengan memakai al-asmaul husna, apakah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah? Pasti. Jika memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Yakin. Pengabulan doa itu ikhwan fillah ada beberapa macam. Yang pertama, apa yang kita minta diberi seperti permintaan kita. Ya Allah, aku minta rezeki yang banyak sekali. Engkau adalah zat yang maha memberi rezeki. Gak lama kemudian dia kasih kekayaan yang melimpah. Gak tahu rezeki dari mana. Yang dia tidak sangka-sangka ya. Yang jelas dari Allah yang mengabulkan doanya ya. Asalnya uangnya cuma 100.000 berubah menjadi 100 juta. Sebulan kemudian berubah menjadi 100 miliar. Naam. Barakallahu fikum. Itu namanya contoh dikabulkannya doa sesuai dengan apa ini? Yang diminta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta. Ya Allah, berilah aku istri yang solihah. Amin. Ya, nah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya solihah, tapi jamilah, ghaniyah. Nah. Baik, Masya Allah. Faqihah, hafidhah, macam-macam. Itu kan lebih baik daripada yang diminta. Nah. Atau pengabulan doa itu tidak di dunia, tapi di akhirat nanti, ya. Di dunia, misalkan ya Allah, aku minta kekayaan yang banyak, rezeki yang banyak, ya Allah. Aku sudah lama hidup menderita, ya Allah. Pengen sekali menikmati rezekimu yang luas. Engkau adalah zat yang maha rezeki. Ternyata dia sampai mati tambah miskin. Bukan berarti doanya ditolak, tapi Allah memberi dia kekayaan yang luar biasa di jannah, disimpan sebagai amal soleh yang dibalas di jannah. Nah, itu pengabulan doa. Jadi yakin Allah pasti mengabulkan doa kita jika syarat-syaratnya terpenuhi. Barakallahu fikum. Apakah kelompok Jahmiyah itu kafir, Ustaz? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan mereka termasuk kafir. Tapi yang terkena pemikiran Jahmiyah, nah ini para ulama masih mempertimbangkan apakah langsung divonis kafir atau tidak, ya. Nah, ada terpengaruh sedikit pemikiran Jahmiyah, nah, dengan salah takwil, nah, macam-macam. Itu lain dengan pemikiran Jahmiyah yang jelas pemikiran kufur, ya. Allah memerintahkan kita meninggalkan orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah. Apakah ini menunjukkan bolehnya kita meninggalkan orang-orang yang menyimpang setelah memberi peringatan kepada mereka
Maksudnya meninggalkan mereka itu ialah tidak ikut-ikutan dengan mereka, kemudian menghajar mereka. Naam, biar kapok. Jika ada maslahatnya. Tapi kalau enggak ada maslahatnya, ya jangan, ya. Barakallahu. Tidak bersahabat dengan mereka. Ya. Nah. Apakah An-Nur termasuk nama Allah? Jawab enggak, ya. Tidak. Allah tidak punya nama An-Nur. Tidak, Jadi Allah tidak punya nama An-Nur. Apakah kita boleh menghafal Al-Asmaul Husna dengan cara memberikan nada-nada seperti mengikuti nada nasyid? Nada nasyid apa nada nadom? Nah. Saya punya nadom Al-Asmaul Husna. Nah. Tapi dari guru saya dulu, waktu di pondok pesantren, ya. Nah, namanya Nazm Al-Asmaul Husna. Supaya cepat dalam menghafal. Nah, itu dihafalkan dengan bentuk nadom, ya. Tapi kalau yang dengan nasyid itu gimana? Ya paling dilakukan. Wah, baik. Santarku sebaiknya ditinggalkan aja, ya. Nah. Tapi saya pernah tahu itu, ya. Nah. Saya pernah tahu itu. Tapi gak semua Al-Asmaul Husna disebutkan, ya. Sebagian nama, ya. Nah. Nah, saya pernah menyensor itu ada. Ini lagu apa? Ternyata lagu Al-Asmaul Husna. Ya. Nah. Tapi anak-anak, ya, barakallahu. Nah, sebaiknya dihafalkan biasa saja. Sebagaimana kalian menghafal yang lain, ya. Nah. Ini ada informasi katanya bisa melihat daftar Al-Asmaul Husna di bagian akhir kitab Tafsir As-Sa'di. Ya. Nah, di situ juga ada An-Nur, ya. Nur samawati wal ard. Tetapi dalam masalah ini wallahu taala bisawab, ya. Apa yang saya ketahui dari kitab para ulama yang lain, dalil tentang masalah nama Allah An-Nur ini saya tidak menemukannya kecuali Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Baik. Jadi ada wallahu ta'ala bisawab. Jadi memang ada sedikit perbedaan pendapat tentang masalah Al-Asmaul Husna itu. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi yang saya sampaikan tadi dalam daftar sifatullah azza wa jal al-waridah fil kitab wa sunnah tidak disebutkan nama Allah An-Nur, wallahu ta'ala bisawab. Tapi dalam tafsir As-Sa'di di bagian akhir ada tambahan faidah itu. Daftar nama-nama Allah Al-Husna
Juga disebutkan di situ An-Nur. Wallahu taala bisawab. Nah, Taib. Sudah ketemu ya? Hah? Ketemu? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Tinggal kalian baca sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.